Gejala osteoporosis biasanya tidak menimbulkan keluhan, tetapi tiba-tiba pasien mengalami patah tulang. Jenis olahraga yang dianjurkan untuk osteoporosis adalah olahraga yang bagaimana mencegah penyakit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Penta Bagus Wasono, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya sehari-hari bertugas di Poli Rehab Medik RSUD Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa memberikan edukasi kesehatan dengan topik osteoporosis. Seperti kita ketahui, setiap tanggal 20 Oktober diperingati sebagai Hari Osteoporosis secara internasional, dengan maksud supaya kita semua sadar akan kondisi pada penyakit ini dan bisa dilakukan upaya pencegahan. Osteoporosis merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan berkurangnya massa tulang dan kerusakan mikroarsitektur tulang yang menyebabkan tulang menjadi rapuh sehingga meningkatkan resiko patah tulang. Osteoporosis dibagi menjadi primer dan sekunder. Primer biasa terjadi pada wanita pasca menopause, sedangkan pada pria biasanya terjadi di atas usia 75 tahun. Sedangkan osteoporosis sekunder bisa disebabkan karena penyakit lain atau pemakaian obat-obatan yang tidak terkendali sehingga menyebabkan tulang menjadi kropos. Pasien osteoporosis juga bisa terjadi pada pasien-pasien yang melakukan tirah baring lama. Faktor risiko terjadinya osteoporosis dapat dibagi menjadi faktor yang bisa dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi misalnya pada usia lanjut, jenis kelamin, karena faktanya memang wanita lebih risiko terkena osteoporosis. Sedangkan yang bisa dimodifikasi misalnya konsumsi alkohol, rokok, kekurangan vitamin D, kekurangan asupan kalsium, dan tentunya pemakaian obat-obatan. Osteoporosis tidak memiliki gejala apapun sehingga sering dijuluki sebagai pencuri diam-diam, karena tiba-tiba pasien patah tulang dan didiagnosa, oh ya, ini ada osteoporosis. Lokasi yang sering terjadi patah tulang karena osteoporosis adalah pergelangan tangan, tulang belakang, dan sendi panggul. Bagaimana mencegah penyakit ini? Tentunya bisa dicegah dengan aktivitas fisik sesuai dengan usia, kemudian asupan vitamin D, asupan kalsium sejak usia dini, anak-anak hingga dewasa. Penata laksanaan osteoporosis bisa dengan obat, misalnya obat-obat yang diresepkan dokter, kemudian intake kalsium yang cukup, intake vitamin D, kemudian tentunya menghindari faktor-faktor yang bisa memicu terjadinya osteoporosis. Dan bila perlu, memang dilakukan intervensi operasi atau bedah. Bisa saja terjadi karena memang osteoporosis bisa terjadi di segala usia, tetapi memang jarang. Tapi karena penyakit-penyakit yang sifatnya kongenital, tulang menjadi rapuh, seperti pada kasus osteogenesis imperfecta. Gejala osteoporosis seperti saya terangkan tadi biasanya tidak menimbulkan keluhan, tetapi tiba-tiba pasien mengalami patah tulang. Setelah diperiksa ternyata ketahuan osteoporosis. Namun beberapa kasus osteoporosis
bisa ditandai misalnya dengan nyeri tulang yang tidak kunjung diketahui penyebabnya apa. Kemudian mungkin mengukur tinggi badan loh kok tiba-tiba menjadi memendek, atau postur pasien menjadi membungkuk, dan tentunya ini biasa terjadi pada usia lanjut. Tidak, tapi beberapa kasus memang memerlukan operasi, misalnya pada kasus-kasus patah tulang panggul, sehingga tidak membatasi mobilisasi pasien. Tetapi pada beberapa pasien yang ya katakanlah punya penyakit dasar yang lain seperti diabetes, hipertensi, atau ada stroke, mungkin pertimbangan operasi perlu dipikirkan kembali. Makanan dan minum yang dianjurkan adalah tentunya makanan yang mengandung kalsium, atau minuman yang mengandung kalsium. Yang terbaik adalah susu. Sedangkan untuk vitamin D bisa diperoleh dari telur, dari buah-buahan, dari produk ikan laut, dan itu tentunya bisa diperoleh di sekitar kita. Jenis olahraga yang dianjurkan untuk osteoporosis adalah olahraga yang bisa memelihara kepadatan tulang. Olahraga yang dianjurkan disebut sebagai olahraga yang weight bearing, artinya memakai beban dari tubuh sendiri. Karena kalau bebannya berlebih justru akan merugikan ke pasien. Beberapa latihan yang bisa dilakukan secara sendiri ya, misalnya dengan berjalan kaki atau jogging atau berenang. Tetapi ada satu olahraga yang khusus untuk osteoporosis, yaitu disebut senam osteoporosis. Ditayangkan dalam video sebagai berikut. Senam osteoporosis ini dimulai dengan latihan pemanasan, diikuti latihan perdana dengan posisi duduk setengah kursi, dada tegak, kaki terbuka selebar bahu. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diulang. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Baiklah, karena pandemi ini sifatnya adalah lebih banyak ke saluran nafas, tentunya yang disarankan adalah latihan pernafasan. Tapi saya kira latihan fisik yang lain, kebugaran, tentu harus tetap dilakukan. Ya, misalnya secara ringan bisa berjalan, bisa jogging, bisa melakukan aktivitas kalau memang bisa ya berenang dan sebagainya. Tentunya ini harus diimbangi dengan asupan gizi yang cukup. Gizi yang dimaksud adalah tentunya 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidrat, mineral, vitamin, protein, dan tentunya kecukupan akan air. Baiklah, pesan saya yang terakhir adalah karena ini masih dalam pandemi, harus tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.